Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini seluruh umat Kristiani merayakan hari kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota yang lebih dikenal dengan peristiwa Jumat Agung. Oleh sebab itu, renungan singkat di hari ini kita akan membahas tentang perkataan agung Tuhan Yesus di Golgota, dan kita masuk seri yang kelima. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus." Bapak Ibu, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan peristiwa bersejarah. Dan ini merupakan peristiwa yang luar biasa di mana Yesus disalibkan. Yesus melakukan karya penebusan di atas kayu salib bagi seluruh dosa umat manusia. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa di saat Tuhan Yesus tersalibkan di Bukit Kalvari, ternyata Tuhan Yesus memperkatakan perkataan yang agung, yang luar biasa. Biasanya orang yang disalib, mereka cenderung mengucapkan kata-kata caci maki, kata-kata hujat, sumpah serapah. Tetapi Yesus sama sekali tidak mengucapkan kata-kata yang negatif. Dan perkataan agung Tuhan Yesus di Bukit Golgota yang kelima, di hari ini kita akan belajar bagaimana ia berkata, "Aku haus." Saudara, tahukah Anda penderitaan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa? Bagaimana sebelum Yesus dibawa ke Bukit Golgota, ia mengalami siksaan, ia mengalami cambukan dari para serdadu Romawi. Dan Yesus dicambuk dengan sebuah alat, di mana itu merupakan alat yang dipakai untuk menyiksa orang-orang yang terhukum. Dan itu benar-benar sangat menyakitkan. Dan ketika Yesus dipukul dengan sebuah benda yang berbentuk bola dan ada duri-duri yang kemudian dihantamkan ke badan, dari bahu hingga ke bagian tubuh yang bawah, maka darah itu mengalir begitu sangat banyak. Karena cambukan itu rata-rata sebanyak 39 kali, saudara, dilakukan oleh para prajurit Romawi. Dan Anda bisa bayangkan, ketika darah yang mengalir itu begitu banyak, maka orang yang disiksa dan teraniaya, mereka akan kehilangan banyak cairan. Dan ketika Yesus harus mengalami semuanya itu, dan ia memikul salib hingga di Bukit Golgota, dan ia dipaku kedua tangannya dan kakinya, Anda bisa bayangkan, Yesus benar-benar kehilangan banyak darah. Dan dari sisi manusiawinya, Yesus ia benar-benar haus. Inilah yang sangat luar biasa. Yesus memiliki apa yang namanya kejujuran, di mana ia mengakui bahwa dirinya benar-benar haus. Inilah sebuah pengakuan yang jujur. Saudara, kita harus belajar dari Yesus. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika ia merasakan kehausan di tengah penderitaan yang ada, ia benar-benar jujur di hadapan orang-orang yang menyaksikan akan dirinya. Dan dia berkata, "Aku haus." Saudara, berapa banyak kita berani berkata jujur? Ada kalanya kita seringkali menutupi kelemahan-kelemahan kita, dan kita tidak jujur dengan apa yang menjadi kekurangan kita. Tuhan mau di hari ini, belajarlah dari peristiwa yang ada di Golgota. Ketika Yesus berkata, "Aku haus," inilah yang dinamakan sebuah pengakuan bagaimana Yesus jujur. Oleh sebab itu, mari hari ini, jika ada kesalahan, ada dosa, ada kelemahan, kekurangan yang ada pada hidup kita,
belajarlah jujur dengan Tuhan. Akui kelemahanmu, akui kekuranganmu, dan berkatalah apa adanya dengan Tuhan. Karena Yesus tidak akan pernah menolak kita. Ketika kita mengakui dosa kita, mengakui kelemahan kita, mengakui kekurangan kita, maka kita pasti akan diampuni. Dan orang-orang yang berkata jujur apa adanya dengan Tuhan tidak akan pernah ditolak. Tetapi Tuhan pasti menerima dan memberikan kesempatan dan memberikan pengampunan supaya kita beroleh pemulihan. Oleh sebab itu mari hari ini jujurlah dengan Tuhan, karena Tuhan ingin kita belajar mengakui apa yang ada pada hidup kita, dan mari belajarlah apa adanya dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.